Emang itu? Bosan ah? Ih, Iya bang, sering kan? Nah, untuk konten kita nih hari ini kita pertama kali buat konten ya di tahun berapa sekarang bang? 2025 Mei. Baru April. Cing awak cuma punya Mei 27 ini. April sekarang. Hah? 27 April terus Mei. Terus ngerupuk ya Senin Pak. Maret Maret, April, Mei. Makanya Oh, Mei. Cing udah orang Mei ini kan April. Tanggal 27. 27 April kasih Mei. Upload lah. Oh nguploadnya, namanya aja upload langsung lah. Habis take langsung upload gitu Kalau kalian. yang pokoknya main kenceng ya. Iya, main kenceng ya. TBTW buah-buahan cak. Itu apa tuh mas? Buah-buahan dari kebun. Kok cara Maman Lipi pernah? Taruh sebelum sampai sana ya, belum sampai sana. Kita perkenalkan dulu. Halo guys. Ayo, guys, asik. Halo guys. penonton, namaku Oming dan ini temanku Mas Komang. Rio. Komang. Nah kita Komang adalah Oming. Komang Oming. Ya, lupa itu openingnya sih. Tak buatin opening udah ya. Komang Oming. MM. Apa emang? Mang Ming. Mang Ming. Ya. Waduh jangan Mang, anjing jorok cuk. Komang Koming dah keren. Kakak. Kakak ya. Mau main bola tuh kakak. Oh, aku nggak suka bola. Sama sih, Jadi cuma nggak aku tahu sih. Kakak, tapi aku tahu tuh kakak tuh di PPS 2 tuh ada tuh namanya kakak. Sama penyanyi. Kakak. Kakak slang, Kakak slang. gitu kakak. Kita perkenalan dulu coy ya. Kita adalah orang yang tidur aja kerja sampai tua. Pokoknya tidur tuh hanya kerja. Kerja tuh hanya tidur. Nah, kerja itu aja tidur. Karena kan pepatah menyatakan kejarlah mimpimu. Ya, aku bakal ngejar mimpiku, bro. Ini lah tidur. Dengan cara tidur. Kejarlah mimpimu setinggi lah. Nah, ini serius dulu nih. Coy, ini kita belum selesai nih perkenalan nih. Tar dulu. Kita keluar nih dari konsep nih. Ngomong ya terus. Nih kita nih nggak tahu ya kita talk show apa podcast sih namanya nih. Apa ya sih itu? Ya apa ya terserah. Kita Terserah, dari Bali terserah. dan aku Koming dan ini ada Komang. Kita adalah Komang Koming. Kita ini temenan coy. Dan ini apa namanya kita nggak tahu ya channelnya, nama channelnya Komang Rio ya. Belum bikin channel. Ya nanti pikirin ya. Uploadnya yang upload berarti ya. Boleh. Aman lah kalau gitu. Oke, aku mau ngomong soal ini dulu. Kan pernah gak kita dengar yang gini tuh bang? Warna hijau sama bulu tuh. Iya. Gini. Itu kan dibilang makanan lipi. Sedangkan lipi itu kan Makan daging. makan daging, makan bangkai. Karnivora kan? Karnivora pemakan Karnivora makan daging. apa gini? Omnivora. Ah, Karnivora apa omnivora? karnivora. Aku bingung. Karnivora, Cok. Karnivora ya. Nah, sejak kapan? Sejak Ular kapan tuh ular jadi vegetarian? Ya, vegetarian. Sejak kapan ular jadi vegetarian, coy? Soalnya kan dia kan makan daging. Nggak makan, nelen. Nggak bisa Iya. ngunyah. Dia nggak iya ya ada ular tuh Nelen. nggak bisa ngunyah. Nggak bisa. Apa nih man? Kok kayak gini juat deh? Saudara juat. Tapi versi kecilnya. Lempeni namanya. Oh lempeni. Wah, nggak pernah main di bat-bat gitu dulu. Enggak, kalau aku ngomong lempeni itu aku ingat gini coy. Dan tembak-tembakan. Pelurunya. Ya, main teman-teman. Yang Warna hijau. Dulu mainan zaman dulu tuh. Ya buat teman-teman yang nggak tahu ini dia ya, Tang. Nanti cari sendiri. Ya, nih di sini ya. Nih. Gimana di sini? Ini. Oke lah, nanti edit lah. Itu pakai main tembak-tembakan, Cuk. Sakit tuh, Cuk, kalau kena Sakit. mata apalagi pupil. Siapa pernah udah tuh? Kayak bang, gitu. Iya, udah, Cuk. Matanya orang sampai nangis. Masa matanya orang dibentet? Zaman gimana main lah ya. Kalau nggak suka sakit nggak usah main. Kayak perut sakit nggak awal-awal. Sampai nangis aja. Sudah kan lempeni itu company Company itu penjajah. Penjajah tuh company gitu. Kayak di mana beli nih? Kayak gini berburu. Nah, gini apa namanya? Panen di kebun. Kebun depan? Nah,
Oh iya, konten kita ini nanti ngarahnya nggak cuma di podcast ya, kita juga ada jalan-jalan mah. Jalan-jalan, vlog. Oh, rencana buat vlog-vlog lah, vlog-vlog kita ya nanti ada sih juga nanti ada Godo, Gini random. random lah, ada Made, iya ada Wiarta. Habis luwung ada no. Hah? Habis luwung. Made. Ada Made, jangan bilang. Dan nama asli, jangan pakai nama asli. Ya, ada Made. Nanti kita potong ya. Ya. Dan kita ada Made juga nanti, ada nggak tahu nih ada Aristaya juga. Putu. Ada Putu juga ya. Sama Gede. Putu sama Gede ya. Gede siapa? Wih, anjing Gede Gedon. Jadi teman-teman yang nggak tahu Gede Gedon itu temen SD ku tuh, Gede Gedon. Mana ada yang tahu ya? Temen SD baru tahu. Gede Gedon nyamprut. Terus Kadang lagi. tapi kalau dibilang mang ular tuh dia kenapa dia makan buah apa? Ya kalau kayak bilang ya bapak makan daging tuh anjing pemakan daging nggak? Bukan anjing. Bukan anjing. Tapi kalau anjing dikasih daging anjing mau dia. Nggak ada anjing mau dikasih daging anjing. Coba. Di mana beli anjing orang dagingnya? Nah nggak ada, itu udah masalah. Itu dah. Ayamnya mau dikasih daging ayam. Nggak, anjing tuh nggak pernah dia mau makan daging anjing mah. Kenapa? Soalnya aku pernah punya temen di Flores, dia punya anjing, terus dia makan daging anjing, anjingnya itu dikasih daging anjing, dia tuh nggak mau anjing, tuh nolak dia, soalnya kan ras. Anjing tuh punya, ya dindus dia, dindus. Kalau ayam kan nggak ngendus, kalau ngendus ayam kan lari ya gua. Ikan ayam ngendus. Itu aku mikir, aku harus mikir. Ya hidungnya kecil banget ya, bisa juga sih ayam itu sebenarnya. Nggak tahu, coba. Random kali podcast tai. Itu dah, tapi kan kalau dia bilang, tapi kan anjing tuh ada alasannya dia kenapa makan padang. Karena dia pakai gini bersihin perutnya. Jadi makan kan nanti dimuntahin ya. Racun-racun yang ada di lambung itu juga keluar. Benar. Tapi apakah mungkin kalau ular makan buah yang kayak banyak rambut tapi bukan rambutan tuh, mungkin dia bisa menetralisir perutnya dong. Nah, kalau nggak tahu, nggak pernah lihat. Soalnya kan sering ini makanan ular, sedangkan ular mau makan daging, itu aku bingung. Kayak itu alibi orang tua zaman dulu biar anak-anak tuh nggak kebet-bet kan tuh semuanya dibet-bet. Iya, kesemak-semak. Lebat balik le Bali gitu. Semak namanya. Keren. Bet sih. Cuma kebet-betnya, jangan tuh kebet-betnya. Tapi kalau soal gini bet-bet misalkan tuh man, semak-semak. Kalau bahasa di Nusa Penida tuh mall dibilang le. Hah? Mall. Ade? Ke mall le. Coba ya, bet-bet tuh mall le dibilang. Ke semak-semak tuh. Kayak punya nggak teman Nusa Penida? Kalau di Denpasar mall tuh mahal. Mall. Mall aja. Bener tuh. Beda juga sama bahasa Denpasar sama Beleng kalau gini, adepe tuh Denpasar tuh amone. Nah, adepe di Denpasar. Di Beleng adepe itu dijual kan. Tawa gitu. Pokoknya Bali itu beragam bahasa, cerita dan sesegerta. Tapi kalau layah perutku lapar. Nah, tapi layah tuh kan lidah, Man. Soalnya lidah itu kan merasakan makanan. Perut itu penampung makanan. Jadi layah perutku. Layah basancang. Layah basancang. Layah itu kan merasakan. Saya mau ke makan nasi, makanan apa tuh nyem rasanya. Nah, nyampe aku. Layah basancang. Lidah perutku. Udah antara lidah dan perut tuh punya gini tuh. Maksudnya sefrekuensi cara pengang dascang. Ya. Padahal pengang itu udah pasti dindah. Nah, mungkin pengang itu dilukat pengang dikecang. Ya, kenapa ya? Kenapa harus ada kayak kata-kata yang semestinya nggak ada, lo ngerti kayak maksud gue? Nah, sudah uniknya di Bali. Pusing aku no, udah cukup segitu aja nggak usah pengang dascang no, nggak usah pakai endas. Kita semua tahu kalau pengang itu udah pasti dindas. Kecuali kalau ada kata-kata kayak sakit dascang kan masih masuk akal. Ya sakit. Kalau sakit itu bisa di mana-mana sakit. Ya. Kan? Kayak sakit kan banyak tuh sakit tuh gelam lah bilang sakit tuh banyak. Aku pernah kayak gini coy. Aku tuh kan berobat nih, kondisi tubuhku kan panas. Dan aku nggak tahu bahwa gelem itu sakit, artinya bukan gelem itu panas.
Aku kira panas itu bahasa Balinya gelem. Jadi aku berobat nih. Sakit apa ini? Ditanya sama dokternya, gelem bu. Nggih gelem tapi nggih gelem bu. Nggak maksud yang gelem lah kenapa? Terus aduh bu, yang gelem ini bu. Gelemnya gelem apa? Ini lah bu gelem. Jadi aku terus depan terus dokternya. Pas ngasih obat, kan udah disuntik nih, dikasih obat. Kamu sakit apa gitu? Panas gitu. Itu udah maksud saya tadi tuh, kamu tuh gelem apa? Oh, gitu. Kayak tolol cuy. Bangsat. Dari kecil aku tuh kayak nggak tahu cuy ya kalau apa namanya? Gelem tuh sakit. Gelem itu bahasa Balinya sakit. Bahasa Balinya sakit gitu cuy. Kalau di Jawa gelem tuh nggak tahu. Ragelem. Oh, ragelem ya. Pernah kayak gitu, kayak miskomunikasi itu dalam hidup gimana? Kayak misalkan lagi kayak dokter tapi kayak paling ya jangan. Kayak aku sama dokter tuh loh. Pernah, cuman aku baru bangun soalnya. Terus temanku nanya, "Mang, di mana beli mesin pres kayak teh poci gitu?" Aku jawabnya beli esnya di Barito. Beli esnya di Barito, berbungkus berapa tak lupa. Adi es. Gimana dia temannya? Ketawa. Kelihatan. Tapi kayak baru bangun kan tidur pagi-pagi banget deh, pagi-pagi buta kayak. Bangun jam berapa? Dan pagi-pagi buta nggak bisa lihat. Kelewat. Enggak, itu maksudku anjing. Pagi-pagi buta. Bener ya, pagi-pagi buta. Tapi dia nggak bisa lihat. Nggak maksudku. Setiap ada ucapan pasti cari jawaban tuh. Ya, pagi-pagi buta tuh maksudnya tuh pagi itu kan buta tuh identik dengan gelap. Maksudnya tuh pagi-pagi buta tuh di mana matahari belum muncul. Matahari itu udah maksudnya. Aduh, belum. Kleng, kamu ini ruwet sekali, Mang. Itu udah namanya pagi-pagi buta. Sudah, kayak ngomong gelem, pas kayak ngomong tidur tuh, kayak baru bangun. Kayak pernah nggak kenapa setiap tidur sore itu kita mimpinya tuh brutal. Diburu. Ya, mimpi buruk pokoknya brutal banget mimpi sore itu tiba-tiba gelem. Ya. Kayak pernah nggak kayak gitu? Sering. Apa semua orang ngerasain kayak gitu ya? Semua kayak. Makanya kebanyakan. Ada nggak medis itu kira-kira? Harusnya ada, cuman belum nanya dokter. Iya sih, kita belum tahu, belum punya teman dokter. Soalnya searching aja beli kan ada itu, malas buka HP. Kalau lagi ada ketemu sama orang nggak boleh main HP. Tapi kan pakai kebutuhan konten boleh lah. Coba ya kita searching. Coba kenalan sama dokter Tirta. Aku punya teman namanya Tirta, tapi bukan dokter. Dia Tirta namanya. Kalau dia digabungin sama Merta tuh bagus tuh namanya. Dia Tirta Merta. Swalayan. Kenapa teman gitu Tirta? Pemain biliar, bukan dokter. Itu masalah ya. Oh, tapi dia spesialis bola sodok tuh, Mak. Disodok bola. Iya, pantatmu nggak mau disodok. Kita mau nyari apa ngomong gitu. Kita mau nyari apa tadi? Medis sebab akibat gelem pada saat tidur sore. Kenapa tidur sore itu dilarang? Nah. Menurut Hindu ya, kita agama apa, Mak? Menurut tidur sore atau setelah asra dilarang, dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, meningkatkan risiko penyakit kronis dan menurunkan kualitas tidur secara Islam. Coba secara Hindu. Nanti kita secara Kristen juga ada ya, teman-teman. Nanti kita berbagai agama. Iya. Yang ateis juga cari nanti. Emang ateis percaya? Iya, anggap aja. Dilarang menurut Hindu Bali. Tidur sore khususnya waktu asar dilarang dalam beberapa tradisi budaya, termasuk dalam tradisi Hindu di Bali, karena dianggap sebagai waktu yang kurang baik dan dapat membawa dampak negatif. Larangan ini berkaitan dengan waktu sandikala, peralihan antara siang dan malam, yang dipercaya sebagai waktu di mana energi negatif atau makhluk halus berkeliaran.
tapi biasanya kalau kita tuh dimasukin makhluk halus ketika tidur sore ya. Tapi kalau teman-teman misalkan yang buat K juga gitu, kalau K pengen mimpi buruk tidur sore aja. Oke, mau pengen berkelahi tapi nggak pengen buang-buang tenaga tidur sore aja. Kalau K besoknya kerja tapi malas kerja tidur sore. Tidur sore. Kok? Biar sakit. Bangsat. Oh, cara satu-satunya mencari sakit yang efisien. Tidur sore. Tidur sore. Anjing, tidur sore ini hebat ternyata ya. Hebat. Membantu gini dah. Teman-teman malas kerja. Ya, kenapa ya kalau tidur sore itu kayak aneh aja rasanya, kepupungan. Kalau nggak kepupungan. Nah, ngomong kepupungan, pernah nggak kayak tidur sore, bangun tuh sekitar jam 6, jam 7 lah. Pas bangun mandi, pakai baju sekolah. Pernah aku tuh. Kenapa gitu? Tapi belum keluar kamar. Maksudnya kepupungan, udah pakai baju sekolah nih, SMP, udah pakai baju sekolah. Dengarnya masih pagi. Terus keluar kan, berpikir sih jam berapa deh? Lihat jam 7 udah lihat keluar, ya masih malam. Jam 7 masih malam anjing. Tapi tuh pagi-pagi buta namanya. Kenapa nggak berangkat lagi sekolah bang? Ketika bangun kayak gitu. Jam 7 itu bukan pagi-pagi buta tuh, pagi-pagi gendel sih. Udah ngap matanya dari matahari. Tapi aku pernah gitu, cuy. Tapi SMK ku buru-buru tuh mah, buru-buru. Baru bangun nih tidur di kamarnya Mandra. Tidur seret, bangun sore, langsung ke kamar mandi dah pikir telat kan, pakai baju seragam, cet rapi, set lihat jam. Pokoknya udah ganteng. Udah lagi dikit sana ini, langsung ngidupin motor. Nggak kalau dunia tuh udah gelap tuh nggak. Soalnya itu motor. Ya, kemana kami? Ngapain ke sekolah gitu? Aku mau bin kan? Sekolah nggak telat lengah gitu. Lengah, malam nih lengah. Tapi banyak bahaya banget tidur sore itu ternyata benar. Takutnya arwah ya pas tidur tuh takutnya arwah kita diamuk. Tapi yang ngomong-ngomong kepupungan tadi itu sampai sekarang masih ada kejadian di beberapa sosmed. Aku lihat anaknya pakai baju sekolah mau berangkat sekolah. Ya. Karena dibilang mulai direkam dulu. Benar. Sama ini juga sampai sekarang tradisi ya di video-video itu ada ibu-ibu karena takbiran gini lagi mau arisan ya. Ternyata udah lewat jam ternyata kelelengan sekali. Tapi kalau kepupungan semua orang kayak ngerasain deh kepupungan. Apa istilahnya bahasa Indonesia kepupungan mah? Apa kepupungan tuh ya? Nggak tahu ya. Nilai bahasa Indonesia aku hancur soalnya. Tapi kalau kita ngomongin nilai bahasa Indonesia hancur, tuh banyak loh orang-orang yang di pedalaman itu nggak mau ke kota deh karena nggak bisa bahasa Indo. Nah, bisa bahasa ngomong. Pernah nggak kita denger kayak gitu? Aku dulu kan ada sampai sekarang masih ada kok. Aku dulu jadi superior. Nah, kebetulan nyuruh orang Madura. Orang Madura ini punya anak. Nah, anaknya ini aku survei itu harus nanya identitas dia tuh dari mana, apalah istilahnya latar belakangnya dia, backgroundnya dia, tuh aku harus tanya. Terus tuh aku tanya lah iseng sama anaknya tuh, punya anak pak? Punya. Anaknya di mana? Di Madura. Oh, ngapain nggak diajak ke Bali kan gitu? Katanya nggak berani. Kenapa gitu? Nggak bisa bahasa Indonesia. Maksudnya gimana? Oh, berarti anak-anak tuh mikir bahasa Indonesia nih. Berarti bahasa Indonesia ini dibuat untuk biar kita tuh bisa berinteraksi sama orang-orang yang beda suku, beda ras, beda agama, beda daerah, beda segala macem. Makanya bahasa gitu ya, bahasa Indonesia itu dibuat ya. Kalian hebat loh. Kayak banyak di Indonesia kan banyak suku, ras, agama dan segala macem. Iya. Benar. Itu dibuat biar kita tuh bisa berkomunikasi, berinteraksi sama berbeda-beda pulau tuh banyak di Indonesia, makanya beragam loh gitu loh, makanya bahasa Indonesia tuh dibuat seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kayak nasionalnya gitu loh, bahasa nasionalnya kita anjay. Pembahasannya berat banget. Aku mau buat kopi dulu yuk. Oke, nggak buat kopi? Buat. Oke.
Ngopi dulu guys.